Tuhan, Shalom. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lagu terakhir tadi, wow luar biasa sekali ya. Jalanmu sempurna ya. Jalan-jalanmu sempurna. Saudara setuju dengan kalimat ini saudara, amin? Ya, setuju sempurna ya. Baik, yang gak sempurna itu terkadang pengertian kita saudara. Karena apa? Kita seringkali memahami jalan Tuhan itu sudah kita patok gitu. Harus seperti ini Tuhan. Kalau lain ditolong saya juga, gambarannya caranya sama gitu. Iya kan? Caranya sama, ini berbahaya sekali. Nah, hari ini kita berbicara tentang satu tema saudara, yaitu tentang beda cara karena iman. Ya, beda cara karena iman. Ini penting kenapa saudara? Karena seringkali orang walaupun sudah beriman kepada Tuhan, tetapi cara-caranya itu seringkali kita melihat kalau Tuhan melakukan itu sama seperti itu, berarti dia juga bisa melakukannya seperti itu kepada saya. Kalau Tuhan bisa melakukannya dengan kualitas seperti itu, berarti Tuhan bisa lakukan juga dengan kualitas yang sama dalam kehidupan saya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat banyak cara dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, misalnya dengan apa? Masalah bisa selesai dengan apa saudara? Bisa dengan uang, setuju saudara? Ya, setuju? Oh di sini pada nggak butuh uang saudara. Oh, saya salah masuk nih saudara kan? Ya kan? Setuju saudara? Masalah bisa selesai dengan uang? Ya kan? Masalah juga bisa selesai dengan pengetahuan dan pengertian. Setuju saudara ya? Masalah juga bisa selesai dengan keahlian. Begitu, ya kan? Masalah juga bisa selesai dengan pengalaman dan koneksi. Iya kan, pengalaman itu penting karena apa? Bisa membuat kita belajar sesuatu dari masa lalu sehingga kita tidak mengulangi kesalahan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pengalaman juga penting, bisa memahami hikmat yang didapat sehingga kita bisa menerapkannya pada hari ini dan kita bisa berhasil. Dan juga koneksi, ini penting, berjejaring saudara ya kan. Berjejaring ini penting. Karena dalam berjejaring kita bisa menemukan jalan keluar. Dalam berjejaring kita bisa menemukan kemudahan. Dalam berjejaring kita bisa menemukan yang namanya terobosan-terobosan yang di luar nalar kita. Karena apa? Berjejaring. Sehingga masalah yang kita hadapi bukan hanya dipikirkan satu orang, tetapi karena berjejaring dipikirkan banyak orang. Wah ini penting. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jika mau berjalan dengan Tuhan, walau sumber-sumber ini tersedia, perhatikan baik-baik, tentunya tidak boleh menghilangkan iman dan dijadikan pengganti Tuhan. Saya ulangi ya. Jika mau berjalan dengan Tuhan, walau sumber-sumber ini tersedia, ya, tentunya tak boleh jadi hilang iman dan gantikan peran Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali. Karena apa? Karena ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak bisa diprediksi. Setuju saudara? Ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan yang saya sebutkan tadi. Tetapi ada banyak hal juga yang tidak bisa diselesaikan karena apa? Di situ dibutuhkan peran Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, karena apa? Karena Tuhan bisa memakai sumber-sumber yang ada untuk menolong saudara. Keahlian butuh nggak? Butuh. Tuhan bisa pakai? Bisa. Ya. Siapa di sini yang pernah operasi dan berhasil? Itu keahlian yang Tuhan pakai. Amin saudara. Siapa di sini yang menemukan sesuatu ataupun belajar sesuatu dari seorang ahli sehingga saudara bisa menjadi orang yang membangun sesuatu dalam hidup saudara atau dalam pendidikan dan sebagainya. Saudara bisa melakukan hal seperti itu. Tuhan bisa pakai itu. Tuhan juga bisa menggabungkan keduanya. Antara keahlian orang dan juga peran Tuhan. Setuju saudara ya? Ya. Nah, tetapi hal yang ketiga adalah Tuhan bisa melakukan tanpa pertolongan manusia. Setuju? Alkitab banyak bercerita tentang 3 hal ini. Ya, saudara bisa cari, saudara temukan semuanya. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pengalaman iman sering membawa kepada pengenalan akan Tuhan dan kemahakuasaannya. Ini penting. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan itu membuat kita semakin dekat. Semakin dekat dengan Tuhan itu bukan hanya bicara sering berdoa, datang ibadah, sering ikut home, dan juga suka baca Alkitab. Itu semua oke. Tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan, itulah yang membuat kita semakin dekat. Semakin bisa memahami kehendaknya. Sehingga kita bisa berkata,
jalan-jalanmu sempurna. Ini yang menciptain lagu ini saya percaya, pasti dia mungkin punya pengalaman dengan Tuhan. Amin saudara, ada penciptanya di sini? Wah, luar biasa sekali. Gembala saudara. Pasti punya pengalaman. Karena apa? Saya percaya jalannya kita yang sudah kita tetapkan ini yang terbaik. Ini yang paling bagus. Ini yang paling oke. Karena apa? Orang banyak mengikuti jalan ini. Bahkan jalan ini adalah jalan yang jelas. Bisa dilakukan secara logis. Enggak ada masalah. Tetapi Tuhan katakan bukan jalan ini. Jalannya di sono. Enak saudara kayak gitu? Enggak enak. Tapi tetap jalanmu jalan yang sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Jalannya adalah jalan yang sempurna. Nah saudara yang dalam Tuhan kalau kita bisa melihat ya. Tuhan menuntun mereka kalau kita bisa melihat pengalaman iman sering membawa kepada pengenalan Tuhan dan kemahakuasaannya. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ya. Tuhan menuntun mereka dengan cara yang berbeda ketika berperang. Nah ini satu ayat firman Tuhan kita baca. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 30 ya. Nah, saudara kalau kita bisa melihat satu ayat ini saudara ini luar biasa sekali. Dan ini adalah latar belakang peristiwanya. Ya, kita bisa lihat nanti peristiwanya apa. Nah saudara perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena iman. Terus maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi berapa lama? 7 hari lamanya. Saudara perhatikan baik-baik. Karena iman, perhatikan baik-baik. Di sini saya katakan kita bisa melihat bahwa ada peran Tuhan dan juga ada peran umat Israel. Setuju saudara ya? Tuhan tidak melakukan dengan sendirian. Ya, tetapi ada peranan orang Israel, ada peranan Yosua di situ. Perannya apa? Mengelilingi selama 7 hari lamanya. Ya, berapa kali dikelilingi? Total 7 hari. Berapa? Nah itu bingung kan? Ya kan? 7 atau 13? 13 atau 7? 13 banyak ngomong yang di sini nih. Karena ada gembalanya saudara. 13 kali karena 1 sampai 6 hari itu 1 kali. Hari ke-7 berapa? 7 kali. 7 tambah 6, 13. Ya pinter adik-adik ya. Ya. Oke, ya baik. Nah saudara yang dalam Tuhan kalau kita bisa melihat di sini, di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5 kita menemukan arahan untuk berperang dengan cara yang berbeda. Setuju saudara ya? Kalau saudara perhatikan runtutan peperangan itu luar biasa sekali ya. Cara-cara berperang itu Tuhan cerita gitu kan melalui perjanjian lama itu sudah di dalam Alkitab jelas sekali. Ya, Daud berperang gayanya bagaimana, Saul berperang gayanya kayak bagaimana, terus juga Yosua berperang gayanya seperti apa dan sebagainya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 5 ini, arahan Tuhan itu jelas. Artinya apa? Dia menyerahkan Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Terus juga yang berikutnya adalah dia memerintahkan bangsa Israel untuk maju berperang. Karena apa? Dia sudah memberikan Yeriko. Kemudian yang ketiga, dia menentukan cara. Nah, di sini bicara tentang apa saudara? Ya, bisa ditampilkan ya. Tuhan menyerahkan ya. Dasarnya Tuhan menyerahkan, Tuhan memerintahkan dan Tuhan menentukan cara. Berarti di sini bicara tentang apa? Ada 3 kali kata Tuhan di situ. Ya. Artinya apa? Betapa kita perlu bergantung kepada Tuhan kalau kita mau hidup dalam iman. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau saudara tidak bergantung kepada Tuhan, sulit memahami akan hal ini. Nah saudara perhatikan permasalahan yang muncul adalah tembok Yeriko itu. Kota Yeriko itu sudah ribuan tahun dibangun sebelum Yosua lahir. Dan tembok Yeriko itu ada beberapa, Alkitab tidak mencatat berapa tinggi dan berapa lebarnya saudara. Tetapi diteliti secara arkeologis ditemukan tingginya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 meter. Lebarnya itu ada yang berkata 5 meter atau 6,2 meter. Makanya Rahab bisa tinggal di dalam tembok. Karena apa? Cukup besar, cukup tebal. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan ini permasalahan karena apa? Tuhan sudah berikan tapi dibungkus dengan pergumulan. Pergumulannya apa? Temboknya terlalu tebal. Terus juga terlalu tinggi. Nah yang ikut ini kan tentara-tentara semua. Yang ikut Yosua, ada tentara? Ada. Tapi alumninya perbudakan saudara. Iya kan? Kan
bukan akmil gitu saudara ya kan, akademi militer bukan. Terbentuknya di dalam padang gurun. Persenjataan mereka terbatas. Bagaimana berhadapan dengan tembok seperti ini? Nah makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ada kalanya kita harus melewati tembok yang tebal. Dan tembok yang tinggi. Seringkali tantangan itu melampaui kemampuan kita. Itulah cara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Nah di sini permasalahan muncul karena apa? Karena mereka punya sumber daya yang terbatas dan tembok yang tebal dan tinggi. Tentara yang berkubu di dalamnya. Permasalahan ini bukan karena dosa. Kalau yang namanya permasalahan dosa ya sudah datang minta ampun sama Tuhan. Amin saudara. Tetapi Tuhan katakan aku telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ya, berarti begini saudara. Kapan Tuhan menyerahkan kita sebuah pergumulan ketika saudara menghadapinya? Saya ajak saudara berpikir seperti ini. Pernahkah saudara berpikir bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, apapun itu bentuknya. Ketika kita mengalaminya, Tuhan tahu gak? Satu, Tuhan mengerti gak? Mengerti. Tuhan punya kendali enggak untuk hal itu? Punya. Amin saudara. Tapi tetap diperhadapkan kepada kita. Artinya apa? Dia setting itu. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan bukan hanya menyerahkan tapi dia setting itu untuk saudara hadapi. Amin saudara. Untuk kita hadapi. Artinya Tuhan itu melatih iman orang percaya itu. Dia setting orang-orang ini untuk berhadapan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Tapi dengan cara bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Orang ini semakin mengenal Tuhan. Dan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bisa berkata, jalanmu sempurna. Amin saudara. Kekristenan harus punya cara yang hidup yang demikian. Artinya apa? Ketika saudara berhadapan dengan permasalahan, jangan buru-buru komplain, jangan buru-buru bersungut-sungut, tetapi pahami dengan baik. Ketika itu diset untuk saudara hadapi, berarti Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Tuhan menyerahkan, Tuhan memerintahkan, Tuhan menentukan cara. Betapa pentingnya saudara peran pemimpin-pemimpin rohani seperti Yosua. Artinya apa? Paling tidak ada dua hal. Pemimpin rohani harus memahami kehendak Tuhan. Walaupun belum tahu jalannya bagaimana. Atau mungkin sudah tahu tapi di luar kemampuan. Dan yang kedua adalah pemimpin rohani berani lakukan perjalanan iman bersama-sama dengan umat Tuhan. Amin saudara. Karena gereja itu adalah institusi iman. Bukan institusi sekolah teologi, bukan. Bukan institusi belajar nyanyi, bukan itu saudara. Saya katakan kita boleh belajar teologi, kita boleh belajar pemahaman firman Tuhan yang mendalam, lebar, tinggi dan dalam luar biasa. Silahkan, bagus. Tetapi esensi daripada gereja adalah dia institusi iman. Seorang pemimpin rohani harus membawa umat Tuhan hidup dan berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya ketika ikut Tuhan, imanmu tidak bertumbuh. Pahami dengan baik. Cek ke dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengikut apa yang dikatakan oleh pemimpin rohani? Atau di dalam gereja tidak ada penekanan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman yang hidup dan terarah kepada Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai gereja kita perlu memiliki perangkat-perangkat pendidikan, pembelajaran. Kita punya itu. Sebagai gereja kita perlu memiliki perangkat penata layanan yang bagus. Kita juga punya itu di dalam 4 gereja. Tuhan berikan hikmat kepada bidang masing-masing. Kepala-kepala departemen dan gembala-gembala wilayah. Untuk melakukan semuanya itu. Tetapi saya mau katakan pada saudara, perlu juga umat Tuhan diajar untuk berjalan di dalam iman. Saya ingat sekali saudara, waktu tahun 2000 berapa itu ya, 2007 ya, 2007. Kita sudah pakai kurang lebih sekitar hampir 7 tahun ya
di Ambasador, di Mall Ambasador waktu itu. Saya ingat sekali saudara, udah 7 tahun begitu, tiba-tiba suatu ketika berdoa, Tuhan bilang, keluar dari tempat ini. Ya, ini masih ada saksinya nih, yang lama-lama ya, kayak Billy Sembiring dari sejak awal ya. Keluar dari tempat ini. Saya uji ini suara nih benar dari Tuhan apa bukan? Karena apa? Karena setiap hari Minggu, kita cuma bawa satu keyboard dan bawa diri masing-masing saudara. Karena apa? Ketika masuk Black Steer, restoran Black Steer di Ambasador itu, kita cuman siapkan, kita bersih-bersih semua, rapikan kursi dan sebagainya. Setelah itu kita ibadah. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Sudah 7 tahun lebih nih, keluar dari sini. Free lagi tiap bulannya. Nggak ada tanggungan apa-apa, cuman 400.000 untuk tips tukang bersih restoran itu. Ya. Saya agak mikir juga, Tuhan, di sini kan sudah enak. Ya. Terus saya ngomong sama teman-teman, responnya nggak ada. Jangan-jangan itu bukan suara Tuhan, begitu saudara kan? Tapi saya pikir lagi, apakah suara Tuhan selalu identik dengan gratis? Enggak juga, saudara. Ya kan? Enggak juga gitu, ya kan? Lalu kita berdoa, ingat ya, terus setiap hari Sabtu ya, dari jam 7 sampai jam 9 kita doa. Kita minta pernyataan Tuhan, kita minta. Terus tahu, setelah 2 tahun setengah, saudara, baru semuanya nangkep. Pak. Saya mengerti bahwa terkadang dalam sebagai pemimpin rohani, Pastor Bos pasti lebih mengerti ya, dalam perjalanan iman itu pasti ada banyak ketika diungkapkan, umat Tuhan itu tidak serta-merta bisa mengerti, apalagi mengikuti gitu saudara kan. 2 tahun setengah saudara. Kita doa. 2 tahun setengah lalu kita meeting khusus untuk masalah kepindahan ini saudara. Akhirnya sepakat, baik Pak, kita jalan, kita pindah. Pindah saudara. Pindah. Ada satu kalimat yang waktu renovasi ini ya, ruangan di Puri Matahari 2 itu, kita pindah ke Puri Matahari 2 di belakang Setiabudi Building itu saudara, ada satu building lagi, Puri Matahari 2 di situ. Dan waktu itu renovasi di interiornya, supaya kedap suara. Ya. Tuhan katakan begini saudara, di kalimat itu. Bawa umatku dalam perjalanan iman. Wah, itu enggak mudah saudara. Ya, enggak mudah, karena apa? Jemaat kami waktu itu sedikit. Terus juga sebagian itu kaum marginal. Ya. Tapi ya itulah. Seringkali Tuhan perhadapkan dengan tembok-tembok yang seperti ini, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau kita bergantung sama Dia. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama tim penggembalaan pada saat itu. Oke, kita sepakat, kita pindah. Cari tempat, dapat di Puri Matahari 2. Sewa untuk ruangan ibadah umum 142 meter square. Kemudian untuk ibadah remaja kita sewa 41 meter square. Itu per meter, saudara. Sewa. Dari gratis harus keluarkan uang 23 juta per bulan. Saya bilang nih kira-kira hitungannya seperti ini, 23 juta per bulan. Bagaimana? Oke, kita maju, bergerak. Kita harus beli mixer, sound system, semuanya kita lengkapi. Karena kemarin waktu di Ambasador kita cuman bawa diri kita saudara. Sound system sudah terpasang, alat musik sudah lengkap semua, semuanya sudah ada. Cuman satu keyboard kita bawa untuk tambahan. Saudara kita berdoa, bergumul, berdoa dan selama 1 bulan pada saat itu saudara kita renovasi untuk pengerjaan interior supaya apa? Kedap suara tidak mengganggu perkantoran yang di samping kiri kanannya. Saudara yang dalam Tuhan di situ saya bisa melihat bahwa Tuhan mulai ketika kita bergerak, kita mulai melangkah, kita belum lihat angkanya ada di saldo kita saudara. Kita mulai bergerak, tiba-tiba Tuhan juga bergerak bersama-sama dengan kita. Bergerak. Renovasi pada saat itu kurang lebih sekitar 700 sampai 800 juta. Sudah bisa bayangkan dari gratis jadi renovasi 700 sampai 800 juta. Tiap bulan 23 juta. Kemudian belanja sound system, semuanya kita lengkapi. Kursi juga kita belanja, kita beli kursi. Tapi saya melihat di situ ketika Tuhan sudah bergerak bersama dengan umatnya, Dia tidak pernah tinggalkan umatnya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang dalam Tuhan belum setahun di sana, kita beribadah nyaman, enak karena di situ menjadi tempat sendiri, ada kantornya, ada ruang sekolah minggu dan semuanya ada. Kita senang sekali, kita kumpul di mana? Di gereja, ngomongnya begitu. Bukan di resto, saudara ya kan? Ini di gereja gitu saudara. Belum setahun Tuhan kasih lagi, cari tempat yang lebih besar. Belum setahun, bau politurnya masih keras sekali saudara. Kalau ditutup itu ruangannya politurnya keras sekali. Waktu doa pagi saya bertiga.
dengan Pak Davi, dengan ada satu lagi pekerja. Kita bertiga doa di situ pagi-pagi saudara, sebelum mereka ke kantor, saya juga hadir di situ. Tiba-tiba Tuhan bicara, ayo cari tempat yang lebih besar. Wah ini cari gara-gara nih, belum setahun saudara. Baru renovasi, ini ada saksinya beberapa nih. Ya, saya ngomong begitu saudara, saya ngomong juga hati-hati banget nih. Ya, pas ngomong begitu, mereka tatap-tatapan. Belum setahun, iya kan? Saya bilang, cari tempat yang lebih besar. Singkat ceritanya, kita dapat di The Capitol Sleepy. Tempat yang lebih besar. Kalau tidak salah kurang lebih sekitar total sama lobby, sama ruangan semua di belakang itu 930 meter square. Merambah ke sini, merambah ke Tangerang, merambah ke Kuitang. Saudara, mari kita bisa melihat bahwa perjalanan iman bersama dengan Tuhan tidak hanya kita bisa pahami, mengerti, ketahui, tetapi harus dijalani. Amin. Nah saudara, mari kita akan melihat bersama-sama pelajaran iman melalui beda cara dalam berperang. Dikatakan begini, yang pertama adalah Yosua 6 ayat 3 sampai dengan 4. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Tanduk domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara perhatikan baik-baik, saya percaya ada banyak pertanyaan kepada pemimpin pasukan, dari tentara, bertanya, perang model apa seperti ini? Perang macam apa seperti ini? Bukankah Tuhan menyertai kita, Dia memberi kekuatan kepada kita. Kita merampas banyak senjata dari musuh-musuh yang kita kalahkan. Tuhan sudah perlengkapi kita. Perang macam apa ini? Harus mengelilingi. Saya percaya pada saat itu sudah terjadi kebingungan yang luar biasa ketika mendengar hal ini. Kalau saudara sudah mengerti akhirnya kan. Kalau mereka belum saudara. Temboknya masih tinggi, temboknya masih tebal. Dan di dalamnya itu ada bangsa Kanaan yang pandai berperang dan mereka punya kubu pertahanan yang kuat. Kalau kita hari ini tinggal duduk baca, kita sudah mengerti akhirnya bahwa tembok Yeriko akan hancur. Tapi mereka enggak. Mereka enggak ngerti. Saudara perhatikan baik-baik, hal yang pertama adalah cara yang pertama. Mereka mengelilingi tembok. Artinya apa? Ada kalanya Tuhan membiarkan kita berjalan mengelilingi tembok Yeriko itu. Berjalan mengelilingi masalah itu. Sepertinya Tuhan tidak instan menjawab apa yang menjadi doa kita. Dia biarkan kita sepertinya merasakan, sepertinya memahami dengan baik pergumulan kita dulu. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika Tuhan tolong, maka itu menjadi pembelajaran yang luar biasa dalam hidup kita. Artinya begini. Doa kita kok sepertinya kok gak dijawab Tuhan. Sering begitu saudara ya kan? Ya kan? Udah doa aja sama pendeta. Karena pendeta hubungannya dengan Tuhan lebih lempeng. Gitu ya kan? Pendeta lebih dekat sama Tuhan. Udah minta tolong didoakan. Didoakan pendeta. Dari gereja lokal sendiri. Dari luar gereja. Dari luar negeri saudara. Ya, sampai pakai tumpang tangan, sampai pakai sapu tangan saudara. Untungnya nggak pakai sapu lidi saudara dikepret gitu ya kan. Belum dijawab doa apa Tuhan juga. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita memahami dengan baik, ada kalanya Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita. Kita disuruh berputar di tembok Yeriko, di keluar tembok Yeriko. Kita putarin terus, Tidak ada yang berubah. Amin. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Bahkan makin lama biasanya saudara, makin lama pemikiran kita mulai melihat, mulai membandingkan, setuju ya kan? Antara tebalnya tembok, antara tingginya tembok dengan apa saudara? Kemampuan diri kita. Makin lama mengitari tembok Yeriko, makin hari mengitari tembok Yeriko, makin tahu ternyata gua gak mampu. Ini tembok terlalu tebal, temboknya terlalu tinggi, terlalu berat peperangan ini. Pernah ngalamin seperti itu saudara? Ada kalanya itu juga diset oleh Tuhan.
untuk hidup kita. Amin. Tuhan tuh kejam dong Pak? Enggak. Kan tadi kan mau ikut jalan Tuhan kan? Kok nggak berani jawab? Kan jalan Tuhan sempurna kan? Amin saudara? Mau ikut jalan Tuhan? Ada kalanya Tuhan set seperti ini. Puterin 13 kali. 7 hari lamanya. Jadi kalau hari ini Tuhan sepertinya belum mendengar doa kita. Belum menjawab pergumulan kita. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti dia nggak hadir dalam hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Tapi kan itu dikasih tahu Pak 7 hari lamanya. Saya enggak. Berarti anugerah paling besar buat saudara. Tanpa mengetahui batas waktu, saudara tetap beriman. Itu anugerah yang luar biasa. Amin. Bukan belain Tuhan loh ya. Ya. Nah saudara mengelilingi tembok. Kemudian yang berikutnya saudara, dibutuhkan apa? Ketundukan. Tundukan apa? Cara Tuhan. Cara Tuhan. Cara Tuhan yang terbaik. Cara Tuhan yang paling oke. Tetap tundukkan hati kita. Walaupun kita melihat tembok Yeriko. Itu setiap hari berhadapan dengan masalah ini Pak. Setiap hari berhadapan dengan si A, si B, si C ini Pak. Yang menjadi sumber masalah Pak. Saya berhadapan setiap hari Pak. Dibutuhkan apa? Karena kita mau mengikuti jalan Tuhan. Ketundukan kepada apa yang Tuhan mau kehendaki. Ingat saudara ya. Tembok Yeriko sudah diserahkan oleh Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Artinya apa? Diset oleh Tuhan untuk lu hadapi. Begitu ya. Yang kedua, diam tak bersuara saudara. Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Bersoraklah maka kamu harus bersorak. Ini bukan perintah Tuhan. Saya bisa katakan ini bukan perintah Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan kasih perintah. Yosua 6 ayat sampai dengan 5. Tidak termasuk ini. Setuju ya? Ini siapa yang ngomong? Yosua, karena Yosua punya pengalaman. Waktu di Kadesh Barnea, waktu mereka sudah selangkah lagi masuk tanah Kanaan, mengalahkan 7 bangsa kafir, tapi mereka harus berputar 40 hari dihitung, 1 hari dihitung 1 tahun, 40 tahun. Berarti apa saudara? Pengalaman masa lampau Tuhan buat, bisa kita pakai untuk apa? Supaya tidak gagal lagi di masa depan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa ini menjadi penting? Saya percaya ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, tentara Yeriko di atas, hari pertama mungkin mereka melihat, wih takut sekali, ini ancaman ini, intimidasi cara baru ini. Karena apa? Mereka mengelilingi dulu tembok ini, begitu saudara kan. Tapi hari kedua mulai melihat, apa yang mereka lakukan? Ya, hari ketiga, udah biasalah. Mereka cuma muter-muter aja, mereka mungkin lagi menghitung batanya yang mana yang bolong langsung bisa masuk, begitu saudara ya kan. Ya walaupun pintu gerbang udah ditutup karena ada ketakutan pada saat itu. Tetapi hari keempat, hari kelima mereka mulai melihat, ya ini orang bikin parade kayak parade bocah ini ya. Kayak pawai gitu ya, pawai 17-an lah kalau di Indonesia saudara ya kan. Waduh ada yang bawa tabut perjanjian, imam-imam meniup sangkakala, lalu tentara ada di situ dengan senjata lengkap dan sebagainya. Ya mereka bilang, wah mereka lagi sedang pawai ini ya. Hari keempat, hari kelima, hari keenam. Mungkin sudah tidak begitu diperhatikan lagi. Karena ternyata di luar sana banyak orang yang sedang bermain-main. Mungkin dari pandangan orang di dalam Yeriko saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan perhatikan baik-baik. Antara hari pertama sampai hari keenam. Ada potensi enggak untuk bisa bersungut-sungut? Ada. Karena apa? Enggak ada pergerakan apa-apa. Perang itu harusnya beradu dengan senjata. Perang itu harusnya beradu fisik. Ini enggak. Suruh mengelilingi. Ini yang dijaga oleh Yosua. Jangan ngomong. Jangan bersungut-sungut. Jangan mulai berkeluh kesah. Diam. Jangan bersuara. Walaupun mungkin di atas sana ada orang yang mulai lemparin batu kecil. Lalu mentertawakan mereka. Jangan dilawan. Jangan ngomong. Seringkali puasa makan lebih mudah daripada puasa ngomong. Setuju gak? Iya.
puasa makan ada intermittent ya. Ada yang ya puasa 1 kali sarapan dan sebagainya. Mungkin lebih mudah. Tapi kalau puasa ngomong. Ya. Aduh Pak, kalau puasa ngomong Pak, aduh rasanya butuh kekuatan dari Roh Kudus Pak. Karena 1 hari biasanya 15.000 kata, saudara ya kan. Saudara perhatikan baik-baik, ternyata apa saudara? Nah, saya menemukan di dalam Amsal, di dalam 17 ayat 27 dikatakan begini. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini saudara. Orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara, orang yang bijaksana selalu tenang. Artinya apa? Artinya ketika kita belajar untuk menahan perkataan kita, berarti kita lebih banyak menggunakan pikiran kita. Pernahkah saudara berpikir, perkataan saudara bisa mempengaruhi diri saudara? Perkataan kita bisa mempengaruhi iman kita. Dan ketika kita lebih banyak mengeluarkan perkataan, diri kita sendiri bisa terintimidasi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya selama kurang lebih 6 hari itu banyak asumsi yang keluar dari hati mereka, pemikiran mereka, asumsi-asumsi itu. Mereka pengen ngomong tapi udah dilarang Yosua. Mereka pengen ngomong sama kepala pasukan, dilarang sama Yosua. Mereka pengen ngomong sama imam, dilarang sama Yosua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita bukan sekedar dari asumsi, tetapi dari firman Tuhan. Amin. Berbahaya sekali kalau orang Kristen hanya hidup dari asumsi saja. Sehingga apa? Asumsi lebih tinggi posisinya daripada firman Tuhan. Ini sangat berbahaya sekali. Mari kita belajar untuk apa saudara? Untuk memiliki pikiran yang tajam. Karena apa? Firman yang menguasai kehidupan kita. Makanya MCC memberikan pelajaran, pengajaran yang sangat bermanfaat bagi gereja Tuhan. Tujuannya untuk apa? Ketika kita menghadapi pergumulan, bukan asumsi yang paling tinggi. Tetapi firman Tuhan yang punya otoritas paling tinggi. Amin saudara. Ini tujuannya. Sehingga ketika berjalan bersama dengan Tuhan, ada pengalaman iman yang dialami karena apa? Aku lebih berpijak kepada firman Tuhan, bukan kepada asumsi kehidupanku sendiri. Asumsi pikiranku sendiri. Dibutuhkan apa? Penguasaan diri. Seorang profesor dari Jepang menyelidiki bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 73% air. Menurut penelitiannya katanya ketika banyak sekali kata-kata negatif yang diucapkan terhadap dirinya, maka itu bisa merusak kristal air di dalam tubuhnya. Saya berpikir bahwa walaupun tidak ada penelitian itu, firman Tuhan jelas berkata bahwa setiap orang yang menggunakan lidahnya akan memakan buahnya. Untuk apa kita menggunakannya? Buah itulah yang akan kita terima. Ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun iman, maka saya percaya itu akan membuat kita semakin kuat. Yang terakhir dikatakan begini, Yosua 6 ayat 16 dan 20 dikatakan. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Hari ketujuh setelah putaran ketujuh saudara. Yosua perintahkan bersoraklah. Bersorak bagi siapa? Bagi Tuhan. Artinya apa? Hati mereka perlu berfokus kepada Tuhan. Bukan kepada kelemahan mereka karena sudah 6 hari, bahkan 7 hari mereka mengitari tembok yang besar, tinggi dan tebal itu. Tidak berfokus kepada asumsi yang mereka terus gemakan karena mereka nggak boleh ngomong. Bukan itu, fokus kepada Tuhan. Karena dia, maka diulang lagi sama Yosua di sini, dikatakan begini. Bersoraklah sebab Tuhan telah apa? Menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi ketika Tuhan sudah set, ada hal yang kita harus hadapi dalam hidup ini. Jangan pernah kehilangan fokus kepada Tuhan. Mengapa gereja mengajarkan ayo mengucap syukur dalam segala hal. Alkitab berbicara mengucap syukur dalam segala hal. Tujuannya untuk apa? Supaya fokus kita tidak hilang kepada Tuhan.
walaupun ada pergumulan yang berat yang kita hadapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu ayat firman Tuhan terakhir. Di dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan 5, 2 ayat ya. Dikatakan begini saudara, dikatakan begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini saudara, tunjukkanlah kehendak-Mu kepadaku, ya Tuhan, nyatakanlah apa yang harus kulakukan, ajarilah dan bimbinglah aku untuk hidup menurut kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku selalu berharap kepadamu. Wah, luar biasa sekali. Ya. Artinya ada kedekatan yang dibangun walau ada permasalahan. Biarkan permasalahan yang kita hadapi mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini sudah diberkati dan sukses bahkan dipromosikan, juga semakin dekat dengan Tuhan. Mari pahamnya dengan baik. Tuhan, ketika engkau menghadapi pergumulan, Tuhan sudah tahu itu. Semua ada dalam kendalinya. Tetapi saya katakan, dia set itu untuk kita berjalan di dalam iman bersama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati.